Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Nadila Fatmalia dari program studi PGMI 3B Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan memaparkan materi aksiologi. Yang pertama, pengertian aksiologi. Secara etimologi, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios dan logos, yang artinya merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang nilai. Dengan kata lain, aksiologi ini adalah teori nilai. Dalam Kamus Bahasa Indonesia pada tahun 1995, aksiologi ini adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajiannya tentang nilai-nilai, khususnya etika. Ada 3 yang dapat kita kenali dengan nilai, yaitu yang pertama, nilai yang berkaitan dengan subjektif. Artinya, nilai tersebut berkaitan dengan manusia sebagai subjeknya. Yang kedua, nilai dalam konteks praktis, yaitu ingin membuat sesuatu, seperti ingin membuat lukisan, gerabah, dan juga lain sebagainya. Yang ketiga, berkaitan dengan nilai tambah objek. Nilai tambah objek ini dapat berupa nilai kesucian, estetis, kewajiban, dan juga lain sebagainya. Teori nilai dalam filsafat ilmu ini mengacu pada nilai etika dan juga nilai estetika. Yang kedua, ada etika. Pengertian etika. Etika disebut juga filsafat moral yang berasal dari kata ethos dari Yunani, yang berarti watak. Moral berasal dari kata mos atau mores dari bahasa Latin, yang artinya kebiasaan, watak, kelakuan, tabiat, dan juga cara hidup. Dalam bahasa Indonesia, istilah moral atau estetika diartikan sebagai kesusilaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia pada tahun 2003 menjelaskan etika dalam 3 arti. Yang pertama, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan juga kewajiban moral atau juga akhlak. Yang kedua, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang kebenaran dengan akhlak. Yang ketiga, etika ialah nilai mengenai benar dan juga salah yang dianut suatu golongan atau suatu masyarakat. Pada etika ini ada 5 teori yang membahas nilai dalam etika. Yang pertama ada teori idealisme etis, yakni adanya skala nilai-nilai, asas-asas moral, aturan-aturan untuk bertindak, dan lebih menguatkan pada hal-hal yang bersifat spiritual. Yang kedua ada teori deontologi yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, bahwa baik buruknya sesuatu perilaku dinilai dari sudut tindakan itu sendiri dan bukan akibatnya. Yang ketiga ada teleologis, yang artinya lebih menekankan pada unsur hasil. Teori ini memunculkan 2 pandangan, yaitu egoisme atau hedonisme dan utilitarianisme atau utilisme. Yang keempat ada teori hedonisme. Teori ini menganjurkan manusia untuk mencapai kebahagiaan yang didasarkan pada kenikmatan dan kesenangan. Yang kelima ada teori utilitarisme. Teori ini adalah pandangan yang menyatakan
bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kenikmatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia yang sebanyak-banyaknya. Yang ketiga ada pengertian estetika. Apa sih pengertian estetika? Estetika di sini disebut juga dengan filsafat keindahan yang berasal dari Yunani, yaitu aesthetika dan aesthesis. Kata tersebut berarti hal-hal yang dapat diserap dengan indera atau serapan indera. Estetika sebagai bagian dari aksiologi yang selalu membicarakan permasalahan, pertanyaan, dan isu-isu tentang keindahan. Ruang lingkupnya dapat berupa nilai, pengalaman, perilaku pemikiran seniman, seni, serta persoalan estetika dan seni dalam kehidupan manusia. Ini menurut Wiramiharja pada tahun 2006. Estetika dalam hal ini membahas hakikat akar dari ilmu seni, hasil perenungan, bukan eksperimen, dan pengalaman-pengalaman lahiriah. Alhamdulillah teman-teman, pemaparan materi aksiologi telah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.